Bahkan Yunas mengalami tekanan ekonomi yang cukup berat. Dia membutuhkan uang untuk kebutuhan hidup keluarganya. Halo Sobat Pena, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali membahas kejadian-kejadian mengerikan, kisah nyata yang terjadi di muka bumi ini. Pada awal tahun 2026, ada seorang nenek di kota Palembang, Sumatera Selatan yang sempat dilaporkan hilang oleh keluarganya. Namun justru ditemukan dalam kondisi yang sudah dalam bentuk tulang belulang. Dia ditemukan di bawah pohon sawit dan ternyata setelah diselidiki, dia merupakan korban dari hasil perampokan sekaligus penghilangan nyawa oleh seorang kakek yang merupakan tetangga dekat korban. Pelaku ini ternyata sedang memiliki tekanan finansial dan dia memanfaatkan kedekatannya dengan korban untuk kemudian menjebak korban demi bisa menguasai harta benda korban. Tragisnya, pelaku tidak hanya merenggut nyawa korban, tetapi juga membuang dan membakar jasadnya demi menghilangkan jejak. Bagaimana cerita selengkapnya dari kasus yang satu ini? Langsung saja kita bahas di Kata Pena. Misteri hilangnya seorang nenek berusia 80 tahun pemilik kos-kosan di Palembang, Sumatera Selatan perlahan mulai terungkap. Ia diduga jadi korban pembunuhan disertai perampokan oleh tetangganya sendiri. Sebelum kita mulai ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Cerita ini dibuat berdasarkan berita yang sudah beredar dan diterbitkan oleh beberapa media publik yang aku sajikan dan aku rangkum dalam bentuk alur cerita. Kita mulai ceritanya. Di kota Palembang, Sumatera Selatan, tepatnya di Jalan Tribrata, Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Kemuning, hiduplah seorang wanita lansia bernama Christina Sujien atau yang kerap disapa Christina. Pada saat itu Christina sudah berusia 79 tahun. Dia lahir di Kebumen, Jawa Tengah pada 1 Juni 1946. Diketahui bahwa Christina adalah anak nomor 2 dari 7 bersaudara. Akan tetapi, dia dan keluarga besarnya tersebut tinggal di wilayah yang berbeda. Salah satunya adalah adiknya yang bernama Wasimin. Wasimin ini tinggal di Kelurahan Lubuk Kupang, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 1, Kota Lubuk Linggau. Meski tinggal di lokasi yang berbeda, Wasimin tetap aktif berkomunikasi dengan kakaknya, Christina. Di usia Christina yang sudah sepuh di saat itu, rupanya dia tinggal seorang diri di rumahnya. Dia sudah berstatus sebagai seorang janda karena suaminya sudah meninggal dunia. Mendiang suami Christina bernama Yakobus Alon yang merupakan seorang pensiunan perwira Polri dan pernah menjabat sebagai Kapolsek Seberang Ulu II, salah satu wilayah hukum Polrestabes Palembang. Diketahui bahwa Christina dan mendiang suaminya tidak memiliki anak kandung. Namun, di dalam kehidupan sehari-hari Christina, dia memiliki seorang kerabat dekat yang bernama Yuniar yang disebut-sebut diperlakukan seperti cucunya sendiri. Bagi lingkungan sekitar, Christina cukup dikenal sebagai sosok yang berpendidikan tinggi dan juga dihormati. Dia merupakan seorang pensiunan guru yang pernah mengajar mata pelajaran matematika di beberapa sekolah swasta ternama di kota Palembang, yaitu SMP Saverius II dan SMA Saverius III serta SMA Negeri 1. Christina cukup dikenal di kalangan murid-muridnya. Tidak jarang Christina akrab dipanggil sebagai Mami Christine. Panggilan tersebut membuktikan kalau Christina sangat akrab dengan para muridnya. Banyak murid dan rekan sesama guru yang masih sering ngobrol dengan Christina karena dedikasinya yang baik selama dia mengajar. Bahkan setelah pensiun puluhan tahun, Christina masih dikenang oleh murid-muridnya dan aktif menghadiri kegiatan sosial dan keagamaan. Sejumlah murid mengatakan kalau Christina juga sempat menjadi seorang dokter praktik, namun di usianya tersebut dia sudah tidak membuka praktik lagi. Selain itu, Christina dan mendiang suaminya juga memiliki tempat usaha berupa indekos yang berada di bagian depan rumahnya. Indekos tersebut diberi nama Kos J. Alon yang berasal dari nama mendiang suami Christina. Sejak suaminya meninggal dunia, Christina mengelola indekos tersebut seorang diri sebagai sumber utama dari penghasilannya. Meski sudah berusia lanjut, Christina masih rutin keluar rumah untuk keperluan ibadah maupun memeriksakan kesehatan. Salah satu tetangga yang mengenal baik Christina adalah seorang pria yang bernama Yunas Gusworo, yang mana pada saat itu Yunas sudah berusia 60 tahun. Di usianya itu, Yunas sudah memiliki anak dan istri. Akan tetapi, tidak banyak informasi di media yang menguraikan secara rinci tentang latar belakang keluarga Yunas, termasuk identitas anak dan istrinya. Tapi diketahui bahwa Yunas tinggal bersama dengan adik kandungnya yang bernama Suwanto. Pada saat itu, usia Suwanto tidak berbeda jauh dari Yunas, yaitu 57 tahun. Sehari-harinya,
Yunas dan Suwanto bekerja sebagai montir di usaha bengkel keluarga mereka yang berada tepat di depan halaman rumah mereka. Selain membuka bengkel, dia juga pernah membuka jasa cuci mobil. Di mata Christina, Yunas cukup dipercaya oleh keluarga. Yunas sering membantu Christina ketika mobilnya terdapat masalah yang ringan. Kepercayaan yang terbangun di antara Christina dan Yunas tidak terjadi secara instan. Hubungan keduanya berkembang secara perlahan melalui interaksi keseharian sebagai tetangga. Dan sejak suami Christina masih hidup, Yunas sudah sering membantu Christina, khususnya di dalam hal perawatan dan perbaikan mobil milik Christina. Mengingat usia Christina yang sudah lanjut, keberadaan Yunas sebagai montir yang rumah dan bengkelnya tidak berada jauh dari kediaman Christina, hal ini menjadi sangat membantu. Situasi tersebut membuat Christina menaruh kepercayaan penuh kepada Yunas, bahkan memandangnya sebagai orang yang dapat diandalkan di dalam urusan teknis kendaraan dan aktivitas di luar rumah. Tapi sebenarnya kondisi kehidupan Yunas menunjukkan latar belakang yang berbeda dengan Christina. Yunas dan keluarganya tidak berada dalam kondisi finansial yang stabil. Usaha bengkel keluarga yang dia jalankan bersama adiknya Suwanto tidak selalu memberikan penghasilan yang tetap. Bahkan Yunas mengalami tekanan ekonomi yang cukup berat. Dia membutuhkan uang untuk kebutuhan hidup keluarganya. Tekanan tersebut perlahan membuat Yunas ingin memperoleh uang dengan cara yang instan. Di saat yang bersamaan, Yunas mulai memandang Christina sebagai sosok yang memiliki sumber daya ekonomi. Dan selama ini, Yunas mengenal Christina sebagai wanita lansia yang kaya raya. Dia memiliki mobil pribadi, mengelola kos-kosan, serta hidup mandiri tanpa pendampingan suami. Seiring berjalannya waktu, muncullah niat jahat di dalam diri Yunas yang melibatkan Christina di dalamnya. Akhirnya, kepercayaan yang diberikan oleh Christina kepada Yunas justru dimanfaatkan oleh Yunas sebagai celah untuk melancarkan rencana jahatnya. Semua ini bermula pada hari Rabu, tanggal 14 Januari 2026 sekitar jam 4:22 waktu Indonesia Barat. Di saat kebanyakan orang masih tertidur pulas dan belum beraktivitas, Yunas tiba-tiba justru ingin melancarkan niat jahatnya. Yunas menghubungi Christina dan dia meminta tolong untuk diantarkan ke rumah temannya di wilayah Sukabangun 1. Permintaan dari Yunas ini tidak membuat Christina curiga, sehingga dia mengiyakan. Dia mau mengantarkan Yunas karena secara kebetulan Christina juga ingin pergi ke Rumah Sakit Bayangkara Palembang untuk berobat dan harus mengambil nomor antrian sedari pagi. Ketika dia mendengar Christina mau mengantarkannya, Yunas tiba-tiba menyiapkan tali tambang dari rumah sebagai alat untuk mengeksekusi. Kemudian dia datang ke rumah Christina, dan kedatangan Yunas di saat itu bukanlah hal yang mencurigakan, mengingat keduanya sudah saling lama kenal sebagai tetangga dan memiliki hubungan yang cukup dekat. Dan juga mereka di saat itu ada janji. Sebelum berangkat, Christina sempat memberikan kabar kepada cucu angkatnya yang bernama Yuniar. Dia mengirimkan pesan yang mengatakan bahwa dia akan pergi ke Rumah Sakit Bayangkara untuk mengambil nomor antrian. Christina sama sekali tidak menyadari adanya ancaman terhadap keselamatannya. Christina mengemudikan mobil pribadinya, yaitu Mitsubishi Mirage. Sementara Yunas duduk di kursi penumpang, tepatnya di belakang kursi pengemudi. Saat itu, mobil bergerak meninggalkan rumah Christina menuju ke arah Sukabangun 1. Sepanjang perjalanan tersebut tidak terdapat tanda-tanda yang mencurigakan dari gerak-gerik Yunas, seolah semuanya sudah diperhitungkan dan direncanakan dengan baik. Situasi di dalam mobil berlangsung normal, sebagaimana kebiasaan mereka berdua. Namun ketika kendaraan memasuki kawasan yang relatif sepi, Yunas meminta Christina untuk berhenti dan mengatakan bahwa dia sudah sampai di lokasi tujuan. Dan ketika Christina tengah fokus untuk meminggirkan mobil, Yunas mempersiapkan tali tambang yang sebelumnya dia bawa. Lalu ketika mobil benar-benar berhenti, Yunas menjalankan rencananya. Dengan memanfaatkan posisi duduk di belakang Christina, Yunas tiba-tiba saja menjerat leher Christina menggunakan seutas tali tambang. Serangan tersebut dilakukan secara mendadak dari arah belakang, sehingga Christina tidak memiliki kesempatan untuk menyelamatkan diri. Christina di saat itu berusaha melepaskan tersebut, namun Yunas terus menekannya. Christina tidak mampu melawan, bahkan meminta pertolongan. Semakin dia memberontak, semakin Yunas memperkuat tekanannya. Tak berselang lama, Christina menjadi lemas dan tidak berdaya. Di saat itu juga, Christina tewas. Dia menghembuskan nafas terakhir di dalam mobil akibat jahitan yang begitu keras. Setelah Christina tidak berdaya dan tidak bergerak lagi, Yunas memastikan dia benar-benar sudah tidak bernyawa dengan cara memeriksa denyut nadi Christina dan hembusan nafasnya. Setelah memastikan bahwa semuanya selesai dan Christina sudah tewas, Yunas pun memindahkan jasad Christina ke kursi penumpang di sebelah pengemudi. Lalu dia mengambil alih kendali mobil sembari berkeliling mencari lokasi yang dia anggap aman untuk membuang jasad Christina.
Di tengah perjalanan itu, dia sempat membeli 1 botol bahan bakar dan korek api yang akan digunakan untuk membakar jasad Christina. Kemudian, Yunas pun melanjutkan perjalanan menuju ke wilayah Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin. Kemudian, setibanya di sebuah area kebun sawit yang jauh dari area pemukiman warga, tepatnya di Dusun 1 Sarimulo, Desa Sukatani. Di lokasi tersebut, Yunas memastikan tidak ada kendaraan lain yang lewat dan tidak ada orang lain di lokasi itu. Setelah itu, Yunas memberhentikan mobil di pinggir jalan. Kemudian dia mengeluarkan jasad Christina dengan menyeretnya dari mobil dan meletakkannya di bawah pohon sawit dengan posisi terlentang. Lalu Yunas mengambil bensin dan korek yang sebelumnya dia beli dan menuangkan bensin tersebut ke arah tubuh Christina sampai habis. Lalu Yunas menyalakan api. Seketika itu juga, kobaran api menyala dari jasad Christina. Yunas sengaja membakar jasad Christina untuk menghilangkan jejak. Setelahnya, Yunas membiarkan kobaran api itu menyebar ke seluruh tubuh Christina dan Yunas meninggalkan tempat itu lalu kembali ke kota Palembang dengan menggunakan mobil milik Christina. Di tengah perjalanan tersebut, Yunas menghubungi temannya, seorang pria yang bernama Joni Iskandar atau yang kerap disapa Joni. Diketahui bahwa Joni ini usianya di bawah Yunas, yaitu 46 tahun. Tidak banyak informasi di media yang menjelaskan secara rinci tentang bagaimana keduanya saling kenal. Tapi di saat itu, Yunas mengetahui bahwa Joni bisa meriset ulang handphonenya. Dia pun meminta kepada Joni untuk meriset ulang handphone milik Christina yang dia ambil. Lalu Joni meminta Yunas datang ke rumahnya di Jalan Pangeran Ain, Kecamatan Talang Kelapa, Banyuasin, untuk menyerahkan handphone tersebut. Kemudian singkat cerita, sekitar jam 11 siang, Yunas pun sampai di rumah Joni. Di saat itu juga Yunas menyerahkan handphone milik Christina dan meminta Joni untuk mereset ulang handphone tersebut agar data dan jejak komunikasi Christina tidak dapat dilacak. Selain menyerahkan handphone, Yunas juga menitipkan payung, tas milik Christina, serta memberikan uang sebesar Rp20.000 kepada Joni. Selain itu, Joni mengatakan kalau dia bisa menggandakan uang. Yunas tiba-tiba tergiur dengan ajakan dan tawaran tersebut. Dia mengatakan kepada Joni bagaimana caranya dan dia tertarik. Dia akan memberikan uang secara bertahap untuk digandakan seperti yang Joni katakan. Setelah urusannya selesai dengan Joni, Yunas kembali ke kota Palembang. Sekitar jam 15.30, Yunas pergi ke rumah Christina yang berada di Jalan Tribrata, Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Kemuning. Dia berniat ingin mengambil dokumen kendaraan berupa BPKB mobil Christina dan ingin menjual mobil tersebut. Lalu, dia pun berhasil mengambil BPKB. Setelah itu, dia kembali ke rumahnya. Kemudian di malam harinya, Yunas meminta bantuan adiknya dengan mengatakan dia ingin menjual sebuah mobil. Agar Suwanto mau membantunya, dia mengatakan kepada Suwanto akan memberikan imbalan. Akhirnya, Yunas dan Suwanto pun menjual mobil Christina kepada seorang pria yang bernama Apriyadi dengan harga Rp53 juta. Uang dari hasil penjualan tersebut kemudian dia gunakan oleh Yunas untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Lalu dia memberikan Rp400.000 kepada Suwanto karena sudah membantunya menjual mobil dan mentransfer sejumlah uang kepada Joni secara bertahap hingga total uangnya sebesar Rp4,2 juta. Setelah itu, Yunas meninggalkan istri dan anaknya lalu melarikan diri ke Jakarta sampai ke Bogor. Di sisi lain, Christina tidak dapat dihubungi sejak berpamitan ke rumah sakit kepada cucu angkatnya yang bernama Yuniar. Handphonenya juga tidak aktif, bahkan kerabat lainnya juga tidak mengetahui keberadaan wanita lanjut usia tersebut. Yuniar beserta kerabat lainnya mulai khawatir dengan Christina. Dan akhirnya pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2026, sekitar jam 11 malam, Yuniar bersama dengan kerabatnya mencoba mengunjungi rumah Christina, namun mereka tidak menemukan keberadaan dari Christina. Bahkan mobilnya juga tidak ada. Hingga sampai tengah malam mereka juga belum menemukan Christina di lokasi sekitar rumahnya. Lalu salah satu anak kos mengatakan bahwa dia sempat melihat ada seorang pria yang mengendarai mobil Christina pada sore hari Rabu lalu. Ciri-ciri yang disebutkan mengarah kepada Yunas, tetangga mereka sendiri. Di saat itu, keberadaan Yunas juga tidak diketahui karena mereka tidak dapat menemukan keberadaan Yunas. Keesokan harinya, tepatnya pada hari Jumat tanggal 16 Januari 2026, mereka mencoba melaporkan kehilangan Christina tersebut kepada pihak kepolisian. Setelah mendapatkan laporan, tim kepolisian dari Polda Sumatera Selatan bersama dengan Polrestabes Palembang segera melakukan langkah-langkah untuk penyelidikan awal. Fokus pertama penyelidikan mereka diarahkan kepada aktivitas terakhir korban sebelum menghilang, termasuk siapa saja yang terakhir kali berinteraksi dengan Christina dan kendaraan yang digunakan. Dari hasil pengumpulan keterangan dari saksi, diketahui bahwa dini hari sebelum menghilang, Christina ternyata sempat keluar rumah menggunakan mobil pribadinya. Langkah berikutnya, penyidik melakukan penelusuran rekaman kamera pengawas atau CCTV yang berada di sekitar rumah Christina, hingga jalur-jalur yang kemungkinan dilewati oleh Christina.
Dari hasil analisis CCTV, terlihat bahwa mobil Christina meninggalkan rumah pada dini hari dengan seorang penumpang lain di dalam kendaraan. Identitas penumpang tersebut kemudian mengarah kepada Yunas lagi, yang dikenal sebagai tetangga Christina sekaligus montir langganan Christina. Seiring dengan fakta tersebut, kecurigaan penyidik semakin menguat ketika diketahui bahwa mobil milik Christina tidak berada di rumah, sementara Yunas juga tidak dapat ditemukan di kediamannya. Penyidik kemudian melakukan pelacakan terhadap keberadaan mobil Christina, termasuk melalui jaringan penjualan kendaraan dan keterangan dari bengkel-bengkel sekitar. Tidak lupa juga, pihak kepolisian bersama dengan pihak keluarga dan kerabat menyebarkan informasi Christina yang hilang bersamaan dengan mobilnya. Hingga akhirnya, berdasarkan aktivitas terakhir handphone Christina, pihak kepolisian menemukan lokasi keberadaan terakhir dari handphone tersebut, yaitu di wilayah Banyuasin. Polisi langsung bergerak cepat. Lalu pada hari Minggu, tanggal 18 Januari 2026 sekitar jam 11 malam, pihak kepolisian dari Polda Sumatera Selatan mengamankan seorang pria yang bernama Joni di kediamannya, tepatnya di Jalan Pangeran Ain, Kecamatan Talang Kelapa. Di kediaman Joni tersebut, pihak kepolisian menemukan adanya handphone milik Christina yang sudah diriset ulang dan dihapus data lamanya. Dari hasil pemeriksaan intensif, Joni mengaku bahwa Yunas datang ke rumahnya menggunakan mobil Mitsubishi Mirage berwarna merah. Lalu dia menerima handphone, payung, serta tas, dan dia juga menerima uang sebesar 4,2 juta rupiah yang ditransfer oleh Yunas secara bertahap. Dia mengaku dia dimintai tolong oleh Yunas untuk meriset handphone tersebut, dan berdasarkan keterangan dari Joni, polisi pun kemudian menilai adanya kejanggalan, seolah ada jejak yang harus dihilangkan. Orang biasa yang tidak tahu apa-apa biasanya tidak akan meriset handphone orang lain. Meski Joni tidak tahu apa yang terjadi sebelumnya, dia tahu bahwa handphone yang dibawa oleh Yunas bukan handphone milik Yunas. Alih-alih melaporkan hal tersebut, Joni malah diam saja dan menikmati hasil kejahatan yang dilakukan oleh Yunas. Karena Joni juga mendapatkan uang di saat itu. Dan pihak kepolisian kemudian membawa Joni ke kantor polisi untuk menjalani pemeriksaan. Di sisi lain, pihak kepolisian juga kembali menelusuri keberadaan mobil milik Christina yang dibawa oleh Yunas. Hingga akhirnya pada Selasa tanggal 20 Januari 2026, polisi berhasil menemukan mobil milik Christina yang sudah dijual kepada seorang pria yang bernama Apriyadi. Saat itu Apriyadi diperiksa oleh pihak kepolisian sebagai saksi dan dia mengaku bahwa dia membeli mobil tersebut dari Yunas. Saat bertemu sebelumnya, ternyata Yunas tidak sendirian. Yunas bersama dengan seorang pria lain yang ciri-cirinya mirip dengan Suwanto. Karena tidak curiga, Apriyadi memberikan uang sebesar 53 juta rupiah kepada Yunas dan tidak mengetahui bahwa mobil yang dibawa oleh Yunas adalah mobil curian. Apriyadi juga sudah mencoba untuk menghubungi Yunas karena mobil yang dijual keadaannya bermasalah. Apriyadi meminta Yunas untuk mengembalikan seluruh uangnya. Tapi Yunas di saat itu tidak dapat dihubungi lagi. Berdasarkan hal tersebut, polisi mengamankan mobil tersebut guna memperkuat bukti penyelidikan. Lalu polisi kembali ke kediaman Yunas dan mengamankan Suwanto karena keterlibatannya di dalam kasus ini. Di hadapan pihak kepolisian, Suwanto mengaku membantu Yunas untuk menjual mobil milik Christina. Dia diberikan imbalan sebesar 400.000 rupiah. Suwanto mengatakan bahwa Yunas pergi ke Jakarta seorang diri, meninggalkan istri dan anak-anaknya. Pihak kepolisian pun mengamankan Suwanto dan langsung melakukan pengejaran terhadap Yunas ke wilayah Jakarta. Pihak kepolisian kemudian berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya. Namun setelah dilacak keberadaannya, ternyata Yunas pergi ke Jakarta. Keberadaannya, Yunas ternyata sudah berpindah tempat ke wilayah Bogor, lalu ke wilayah Lampung. Polisi kembali berkoordinasi dengan Polda Lampung, namun saat itu Yunas sudah berpindah tempat lagi ke wilayah Jawa Timur, tepatnya di Tulung Agung. Pihak kepolisian berkoordinasi dengan Polda Jawa Timur dan langsung bergerak menuju Tulung Agung. Mereka melakukan pengintaian dan memastikan identitas Yunas benar. Dan setelah lokasi dipastikan, Yunas ditangkap tanpa perlawanan yang berarti. Yunas pun diamankan dan dilakukan pemeriksaan terhadapnya. Setelah memeriksa kondisi fisik dan mental, Yunas sama sekali tidak menyangkal keterlibatannya terhadap kasus Christina. Malah dia mengaku Yunas dibawa kembali ke Palembang dan menjalani pemeriksaan intensif oleh Polda Sumsel. Dari hasil interogasi, Yunas akhirnya mengakui seluruh perbuatannya. Dia mengaku kalau dia menghabisi nyawa Christina demi bisa mendapatkan kendaraan serta barang berharga milik korban. Dalam keterangannya, Yunas mengaku kalau dia sudah menyiapkan semuanya dan merencanakan semuanya karena membutuhkan uang. Tekanan ekonomi itu membuat dia nekat melakukan tindakan yang kejam di hadapan pihak kepolisian. Dan Yunas menunjukkan lokasi tempat di mana dia membuang serta membakar jasad korban. Berdasarkan keterangan dari Yunas, tim kepolisian melakukan penyisiran di wilayah yang disebutkan, yaitu kawasan kebun sawit di Dusun 1 Sarimulo, Desa Sukatani, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin.
Proses pencarian berlangsung selama beberapa hari karena Yunas mengaku tidak mengingat secara pasti lokasi dia membuang jasad. Dengan alasan faktor usia, dia sudah lupa. Penyidik menemukan sisa tulang belulang yang merupakan tulang belulang manusia di bawah sebuah pohon sawit. Di lokasi yang sama, polisi juga menemukan sejumlah barang pribadi yang diduga milik korban. Di antaranya, sebuah jam tangan dan sebuah Alkitab yang diyakini sebelumnya dibawa oleh korban. Akhirnya, lokasi tempat Yunas menghabisi nyawa Christina ditemukan. Selain itu, polisi juga mengamankan satu buah korek api serta satu botol bekas bahan bakar dan seluruh temuan itu kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Palembang untuk kemudian menjalani pemeriksaan forensik dan proses identifikasi oleh tim medis. Di rumah sakit, tim forensik dan identifikasi memastikan melalui pencocokan data odontologi atau gigi serta pengenalan barang pribadi oleh pihak keluarga, jasad tersebut dapat dipastikan merupakan Christina. Setelah proses pemeriksaan medis dilakukan dan memberitahukan secara resmi kepada keluarga korban bahwa jenazah yang ditemukan adalah Christina. Setelah diserahkan kepada keluarga, jenazah Christina kemudian dipulangkan ke rumah duka sebagai penghormatan terakhir. Keluarga menggelar misa requiem di Gereja Santo Yosep Palembang pada Rabu 28 Januari 2026. Ribuan orang pelayat yang mengenal Christina semasa hidupnya memenuhi gereja. Suasana duka menyertai pelepasan sosok guru tersebut. Seusai misa, peti jenazah dibawa menuju ke krematorium Nirvana untuk dikremasi sesuai dengan keinginan terakhir mendiang Christina. Setelah itu pihak kepolisian melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap Yunas serta dua pihak lain yang turut terlibat, yaitu Suwanto dan juga Joni. Berdasarkan hasil pemeriksaan, keterangan para saksi dan pengakuan tersangka, serta barang bukti yang dikumpulkan, penyidik kemudian menetapkan ketiganya sebagai tersangka dan Yunas selaku pelaku utama dijerat dengan pasal berlapis yaitu pasal 459 KUHP tentang penghilangan nyawa berencana, junto pasal 458 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau pasal 479 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman pidana mati. Sementara itu Joni dan Suwanto dijerat dengan pasal 591 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait penadahan atau turut serta membantu setelah terjadinya tindak pidana. Sesuai dengan peran masing-masing dalam rangkaian peristiwa tersebut, mereka diancam hukuman 4 tahun penjara. Saat ini, ketiga tersangka harus mempertanggungjawabkan perbuatan mereka di hadapan hukum. Itu dia sobat, kisah dari Christina yang dihabisi oleh tetangganya sendiri karena sang pelaku ingin menguasai harta benda Christina. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini? Oh ya sobat, aku pengen ngasih tahu ke kalian, Kata Pena tergabung di dalam program YouTube Shopping Affiliate. Nah, buat kalian yang sedang mencari barang-barang yang menarik dan keren, aku punya beberapa rekomendasi produk untuk kalian. Kalau tertarik, langsung saja klik link produk di pojok kiri bawah untuk pembeliannya.